Baik, sekarang kita akan belajar tentang rangkaian kapasitor. Yang pertama adalah rangkaian seri. Jadi ini susunan kapasitornya terus nyambung seperti ini, di mana nilai dari masing-masing kapasitornya adalah C1, C2, dan C3, dan seterusnya kalau ada lagi. Lalu dihubungkan dengan suatu sumber beda tegangan yang punya beda tegangan delta V. Nah, ketika dihubungkan dengan sumber tegangan ini, maka nanti masing-masing kapasitor ini akan menyimpan sejumlah muatan. Misalkan kita sebut Q1, Q2, dan Q3. Nah, jadi konsep yang ada pada rangkaian seri ini adalah bahwa muatan-muatan Q1, Q2, dan Q3 itu sama besarnya. Nah, sama dengan siapa? Begini, jadi kalau ketiga kapasitor itu kita ubah menjadi sebuah kapasitor tunggal yang tadi dihubungkan dengan sebuah beda tegangan dengan nilai delta V, maka kapasitor pengganti ini yang kita beri nama CS akan punya suatu muatan di dalamnya, yakni Q total. Nah, muatan-muatan tadi Q1, Q2, Q3 ini nilainya sama dengan muatan total yang disimpan dalam kapasitor pengganti tadi. Nah, lalu hal yang kedua adalah kalau kita lihat pada masing-masing kapasitor, maka akan ada suatu beda tegangan, yakni pada kapasitor pertama delta V1, lalu delta V2, dan pada kapasitor yang ketiga delta V3. Nah, konsep kedua yang penting pada kapasitor seri adalah bahwa beda tegangan total ini, delta V, adalah sama dengan delta V1 tambah delta V2 tambah delta V3. Jadi, sekarang kalau kita nyatakan nilai dari delta V ini dari muatan dengan kapasitas penggantinya, maka delta V sama dengan Q total per C seri. Begitu juga dengan delta V1 yang sama dengan Q1 per C1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan gunakan nilai tegangan total ini, yakni delta V total sama dengan delta V pada kapasitor 1 tambah delta tegangan pada kapasitor 2 dan beda tegangan pada kapasitor 3. Nah, ini tadi Q total per kapasitas pengganti C seri. Lalu yang ini Q1 per C1 tambah Q2 per C2 tambah Q3 per C3. Nah, kita sudah melihat pertama bahwa muatan pada kapasitor susunan seri adalah sama, sehingga kita bisa coret nilai-nilai ini sama menjadi satu, sehingga untuk kapasitor yang dihubungkan secara seri, nilai kapasitas penggantinya dapat kita hitung, yakni seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3 dan seterusnya. Baik, nah sekarang kalau kita punya rangkaian kapasitor yang dihubungkan secara paralel seperti ini, lalu kita hubungkan dengan sebuah sumber tegangan yang nilainya delta V. Nah, sama seperti tadi, yakni masing-masing kapasitor akan menyimpan muatan, yakni sebesar Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini juga kapasitas masing-masingnya C1, C2, C3. Kalau misalkan kita bayangkan bahwa ketiga kapasitor ini digantikan oleh sebuah kapasitor tunggal yang bernilai kapasitas CP dan terhubung ke suatu beda tegangan delta V, maka dalam kapasitor pengganti ini akan ada muatan total Q total. Nah, bagaimana konsep pada rangkaian paralel? Di sini justru muatan total adalah sama dengan total dari seluruh muatan yang disimpan pada kapasitor-kapasitor yang disusun secara paralel tadi. Nah, lalu kalau kita punya beda tegangan delta V1 di sini, lalu ada beda tegangan delta V2 dan delta V3, maka pada rangkaian paralel, nah ini yang konsep keduanya, bahwa
beda tegangan total delta V ini sama dengan delta V1 sama dengan delta V2 sama dengan delta V3 dan seterusnya. Nah, jadi sekarang kita akan pakai yang pertama untuk kapasitor susunan paralel, bahwa Q total ini sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, kita tahu bahwa muatan total pada kapasitor pengganti tadi sama dengan kapasitas penggantinya CP dikali delta V. Lalu pada kapasitor pertama nilainya sama dengan C1 dikali delta V1, dan ini C2 dikali delta V2, C3 dikali delta V3. Nah, di sini karena beda tegangannya sama, bisa kita coret sehingga nantinya untuk kapasitor yang dihubungkan secara paralel, nilai kapasitasnya adalah jumlah dari kapasitor-kapasitor penyusunnya, yaitu C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya.